Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di Bocah Ciputat. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang melaksanakannya. Dan juga selamat juga nih buat teman-teman yang baru saja menyelesaikan gelombang 1 UTBK. Nah, buat selesai ya, berarti tugas-tugas teman-teman setelah ini adalah tinggal berdoa nih agar Tuhan yang menentukan gimana hasilnya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih dapat gelombang kedua, masih ada waktu, teman-teman diberi banyak kesempatan nih buat masih berlatih. Maka jangan sampai kesempatan ini sia-sia. Maka dari itu kita coba terus latihan. Nah, hari ini kita bakal coba bahas soal sosum ekonomi. Jadi soal-soal ekonomi itu soalnya terbilang pendek dan jawabannya pun pendek. Tapi ternyata untuk menjawabnya kadang kita harus berpikir sekali bahkan 2 kali. Oke, karena itu kita coba di video kali ini kita akan coba bahas soal-soal ekonomi. Check it out. Oke, soal pertama. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kecuali. Ini menarik banget teman-teman, pertanyaan adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan ini atau kita sebut sebagai scarcity dalam bahasa Inggris, merupakan kondisi di mana keinginan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi nih, karena sumber daya yang ada itu jumlahnya terbatas. Jadi keinginan manusia yang sangat besar, sedangkan sangat sedikit ketersediaan barang-barang yang ada. Padahal sebenarnya barang itu mungkin nggak langka, namun karena keserakahan dan keegoisan manusia, kita membuat barang itu menjadi langka. Oke, dari pilihannya kita coba jawab ya teman-teman. Bencana alam, mungkin nggak bencana alam jadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan? Sangat mungkin, karena dari bencana alam berbagai faktor-faktor atau barang-barang ekonomi menjadi berkurang atau terbatas gitu. Misal bilang sembako dan segala macam. Karena terputusnya roda perekonomian dan segala macam, sehingga akibat bencana alam alat memuas kebutuhan itu menjadi berkurang dan sulit didapat. Kita simpan dulu buat bencana alam. Berarti dia tuh faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kedua, peningkatan pendapatan. Oke, jadi kita lihat secara makro ya. Saat kita meningkat, pendapatan kita meningkat, apakah akan menyebabkan sebuah kelangkaan? Jawabannya adalah bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Misal kita duitnya satu negara banyak nih, dan kita semua jadi beli semua nasi nih. Akhirnya nasi yang sekarang aja masih impor jadi makin susah dicari gitu. Kan mungkin. Karena mungkin kita tandain dengan bulat dulu ya, karena ini masih mungkin. Jadi sebenarnya mungkin, tapi mungkin nggak secara langsung. Yang C, keterbatasan sumber daya. Sangat jelas. Karena adanya keterbatasan sumber daya tadi, maka timbullah kelangkaan. D, keterbatasan kapasitas produksi. Ini sangat mungkin. Karena misal nih, kita mencari barang itu adalah produksi untuk membuat tahu. Dan ternyata kapasitas produksi tahu per harinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tahu masyarakat di suatu tempat. Alhasil, tahu tersebut menjadi langka karena kita tidak bisa memproduksi setiap hari. Ini bisa. Pertambahan penduduk ya, ini sangat jelas ya. Dengan bertambah jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula keinginan kita dan kebutuhan kita akan suatu hal dan permintaan kita akan suatu hal. Alhasil menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Jadi sebenarnya jawabannya yang paling mendekati atau paling benar adalah peningkatan pendapatan. Karena dia secara tidak langsung tidak menyebabkan kelangkaan. Oke. Berarti nomor 1 jawabannya B. Ya, untuk soal kedua. Mari kita baca bareng-bareng ya. Pergeseran kurva pemerintahan ke kiri disebabkan oleh. Nah teman-teman, di sini kita harus membedakan dua konsep ya. Yakni antara bergeser dengan bergerak sepanjang garis. Nah, jadi bedakan dia bergeser. Jadi bergeser itu bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai shifting. Dengan yang namanya bergerak sepanjang kurva, moving along. Ini penting karena ini menjadi salah satu konsep dari permintaan dan penawaran. Kita baca soalnya. Pergeseran kurva permintaan ke kiri disebabkan oleh. Oke. Jadi teman-teman, kita coba bikin kurvanya ya. Kurva permintaan. Kurva permintaan itu bentuknya melandai
dari kiri atas ke kanan bawah, bersifat negatif ya. Karena jelas, ini dari sudut pandang konsumen, saat harga itu tinggi, otomatis permintaan akan barang tersebut terbilang rendah. Namun sebaliknya saat harganya turun, maka permintaannya justru naik kuantitasnya. Nah, moving along terjadi saat kuantitas dan harga hanya bergerak sepanjang titik. Oke, jadi antara titik ini bergeraknya. Berbeda dengan yang namanya shifting. Shifting itu bisa bergeser, baik bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri. Perlu jadi catatan ya teman-teman. Bisa ke kanan atau ke kiri. Ke kanan jika permintaannya bertambah, ke kiri jika permintaannya berkurang. Nah, berbeda antara shifting dengan moving along. Karena saat dia shifting, maka otomatis pada tingkat harga yang sama, kuantitasnya jauh lebih sedikit yang diminta. Kalau kita contoh gambar kali ya. Misal di sini P-nya. Jelas berbeda P di sini di kurva kita bilanglah D1 dengan kurva di D. Permintaannya jelas berbeda. Tuh, titiknya beda kan. Itulah kenapa disebut sebagai shifting. Nah, untuk soal ini kita lihat dia bertanya bergeser. Maka otomatis saat dia ngebahas tentang harga barang itu udah salah. Itu bukan pergeseran, tapi itu moving along. Untuk keadaan B, harga barang itu sendiri turun. Maka yang terjadi adalah kuantitasnya bertambah karena harga barangnya turun. Maka itu moving along. Saat harga barangnya naik, nah, hapus ini biar nggak ganggu ya. Nah, saat harga barangnya turun, misal ke sini ya. Misal di sini baru nih, P1 baru. Maka otomatis kuantitasnya bertambah. Namun dia nggak bergeser. Begitu pula untuk yang B, harga barang itu sendiri naik. Yang C, harga barang substitusi turun. Misal antara nasi dengan gandum, saling menggantikan. Jadi orang kadang makan nasi, kadang makan gandum. Bisa ganti-gantian gitu. Jadi nggak harus dua-duanya ada. Substitusi kan artinya menggantikan gitu fungsinya. Jadi sama-sama sebagai makanan pokok. Suatu saat misal, gandum itu harganya turun. Otomatis relatif orang bakal lebih sering beli gandum dong dibanding nasi. Maka nasi kurvanya akan bergeser ke kiri. Karena permintaan akan nasi menjadi menurun. Karena harga gandum turun tuh. Jadi harganya lebih murah. Jadi orang pada beli gandum. Nasi permintaannya menurun. Oke, maka ini mengakibatkan kurva permintaan si nasi bergeser ke kiri. Sesuai dong dengan jawaban. Nah, C jawabannya. Tapi D kita lihat coba. Harga barang komplementer turun. Nah, komplementer misal kopi dengan gula ya, karena ya nggak setiap orang suka minum kopi pahit. Kopi dengan gula itu komplementer. Orang dengan beli kopi dia pasti beli gula gitu, mau sedikit atau banyak. Saat harga barang komplementernya turun, misal kayak harga gula turun, misal harga kopi turun, pasti orang banyak beli kopi. Dan otomatis karena orang banyak beli kopi dan orang pasti butuh gula buat bikin kopi, harga gula pasti juga ikut permintaan akan gula pasti naik. Karena kan kopi turun nih harganya. Maka banyak orang beli kopi, otomatis permintaan kopi besar. Dan ngefek ke si permintaan akan gula. Sehingga di sini kondisinya pergeseran kurva tuh ke kanan. Karena dia bertambah. Kalau ini ke kiri ya. Yang E, biaya produksi naik. Baik, biaya produksi naik itu tidak berakibat ke permintaan, tapi ke penawaran dari sudut pandang si produsen ya. Berarti kalau kita gambar, ini penawarannya. Saat biaya produksi naik, otomatis produsen akan mengurangi produksinya dan menggeser kurva penawaran atau supply. Supply bakal geser ke sini. Jadi ini nggak ada hubungannya sama permintaan. Jadi jawabannya itu C. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Mari kita baca bareng-bareng ya. Ketika penurunan harga suatu barang 20% mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 30%, maka elastisitas permintaan tersebut bersifat. Oke, kita masuk ke konsep elastisitas ya teman-teman. Mungkin kita sedikit review. Apa itu elastisitas atau elastisitas permintaan? Jadi, elastisitas itu, atau kita sebut sebagai elastis atau enggaknya, itu adalah ukuran dari jumlah permintaan barang saat terjadinya perubahan harga. Jadi saat terjadi perubahan harga,
maka permintaan barang tersebut seberapa besar sih berubahnya gitu. Misalnya ada barang harganya berubah sekian persen. Kita lihat apakah permintaannya akan berubah juga atau jangan-jangan nggak berubah sama sekali gitu. Nah, mungkin di situ kita melihat definisi dari elastisitas. Ya, bahasa zaman sekarangnya mungkin ukuran kebaperan sebuah permintaan kali ya. Jadi sedikit digoyang dikit permintaannya langsung besar, atau digoyang dikit permintaannya tetap kokoh gitu. Misal kayak gitu. Untuk menghitung untuk menghitung elastisitas cukup mudah teman-teman. Rumusnya itu adalah persentase dari perubahan kuantitas permintaan dibandingkan dengan persentase dari perubahan harga. Atau itu delta Q per Q-nya, delta P per P. Jadi kalau kita melihat soal ini, sebenarnya cukup gampang ya untuk jawab angkanya. Ini kan 30% berarti. 20% dibagi jadi 1,5. Pertanyaannya adalah, kita tahu dari mana ini angka ini bersifat elastis atau inelastis. Maka dari itu untuk menjawabnya kita sambil review nih. Kira-kira apa sih bentuk elastis dan inelastis? Coba kita gambar. Misalnya yang A nih, elastis. Elastis sempurna. Nah, elastis sempurna itu gambarnya gini teman-teman. Kalau kita lihat, dia full lurus. Wah. Artinya, harga nggak berubah pun, kuantitasnya bisa berubah. Sehingga dia tidak tanpa batas. Sehingga untuk mendapatkan, jika kalian mendapatkan angka elastisitas yang tak hingga ya, ini maka elastis sempurna sifatnya. Beda lagi dengan misal dia elastis aja. Kalau kita gambar mungkin dia kayak gini ya. Nah, elastis itu artinya, kalau kita coba gambarin teman-teman, misalnya ada barang mobil nih. Mobil harga tadinya P1, jadi P2 misal. Harganya mungkin turun dikit. Cuma kalau kita lihat permintaannya, bertambahnya besar teman-teman. Misalnya barang-barang mewah biasanya kayak gini, kayak contoh lah HP. Teman-teman mungkin ngeliat HP turun 200.000 aja, permintaannya akan HP tersebut bisa lebih besar gitu di bulan tersebut saat harganya turun gitu. Itulah elastis. Elastis range-nya itu antara 1 sampai dengan tak hingga tadi. Ini adalah range elastis. Maka jawaban 1,5 ini pasti jawabannya B, karena dia antara 1 dengan tak hingga. Elastis uniter. Uniter itu artinya dia sama aja. Naik berapa persen harganya, maka permintaannya juga turun sekian persen. Jadi 1:1 lah. Itu uniter. 1. Dia sama lah. Ya mungkin untuk beberapa kasus jarang terjadi ya. Kalau inelastis itu beda lagi dengan elastis. Inelastis itu dia sifatnya mungkin nggak baperan ya barangnya. Jadi harga berubah sedikit, harga berubah banyak, kuantitasnya belum tentu berubah yang diminta. Ini terjadi saat pada barang kebutuhan pokok. Bilanglah kita ngomongin cabai gitu. Harga cabai itu kan makanan pokok ya. Misal harga cabai tahu-tahu naik nih. Dari P1 ke P2. Coba kita lihat nih kurva permintaannya. Sedikit kan yang berkurang? Hal ini terjadi karena barang kebutuhan pokok nggak serta-merta membuat orang berhenti membeli barang tersebut. Misal, harga cabai atau naik nih, kan harga cabai sembako ya. Otomatis orang nggak langsung berhenti beli cabai, karena cabai bagian dari barang-barang sembako dan keseharian gitu. Butuh waktu perlahan buat merubah permintaan akan cabai tersebut. Karena orang butuh cari alternatif lain selain cabai, otomatis. Sehingga alhasil sifatnya inelastis. Untuk inelastis sempurna, dia lurus. Oke, mungkin dengan warna hijau ya. Ini inelastis sempurna ya. Artinya harga mau berubah seperti apapun, barangnya nggak bakal berubah permintaannya. Ini contoh-contoh kasus ekstrim ya, seperti tanah atau harga air ya mungkin untuk beberapa tempat. Ini nggak semuanya tapi. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Jawabannya berarti B ya, 1,5. Oh ya, untuk inelastis itu, kalau inelastis itu kan tadi 0 sampai 1. Kalau elastis itu inelastis sempurna tuh 0. Nah, karena dia Q-nya nggak berubah. Oke, kita masuk soal keempat, teman-teman. Pada saat utilitas total
atau total utility TU mencapai maksimum, maka A. Utilitas rata-rata maksimum, atau kita sebut sebagai AU kali ya. B. Utilitas rata-rata minimum. C. Utilitas marginal utility sama dengan 0. D. Utilitas marginal minimum. Dan E. Utilitas marginal maksimum. Oke teman-teman, untuk menjawab ini kita bakal masuk ke konsep utilitas. Jadi dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah ukuran untuk sebuah kepuasan dari pemanfaatan atau penggunaan barang ekonomi. Yang ini dalam bentuk utilitas. Jadi semakin besar utilitasnya, maka teman-teman merasakan manfaat dan kepuasan yang besar dari penggunaan barang konsumsi tersebut. Itu yang disebut dengan utilitas. Total utility menunjukkan seberapa besar total kepuasan dari penggunaan barang ekonomi tersebut. Oke? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus ingat dengan konsep yang namanya the law of diminishing marginal utility, atau hukum marginal yang menurun. Jadi teman-teman, marginal utility itu adalah ukuran dari penambahan kepuasan dari penambahan satu konsumsi produk. Jadi seberapa besar sih kepuasan yang kita dapat dari kita menambah satu produk yang kita konsumsi. Kalau teman-teman ingat, kita bakal ngulang ke konsep ini kali ya. Bukan ngulang sih. Mungkin teman-teman dulu pernah tahu waktu belajar ini. Terkait minum air putih. Pas teman-teman aus, waktu minum air putih, pasti teman-teman ngerasa waktu minum pertama seger banget. Anggaplah saat itu teman-teman mendapatkan nilai utilitas 50 saat minum air putih saat lagi aus. Teman-teman masih kurang merasa aus, minum lagi. Marginal utility-nya nambah lagi sebesar 40. Salah. Minum lagi 30, 20, sampai titik berapa teman-teman udah merasa nggak puas atau bahkan mual dan enak. Di situ bisa utilitas bernilai negatif. Karena teman-teman udah nggak merasakan manfaat tapi merasa dirugikan. Misal teman-teman sakit dan segala macam. Nah, kalau kita modelkan dalam bentuk kurva, ini emang penting pemodelan ya dalam ekonomi ini, penting banget. Oke. Jadi yang namanya total utility, pertama itu dia akan terus naik. Dan pada titik tertentu, dia akan merasa ada titik maksimumnya, dia akan turun. Karena tadi, misal contohnya air putih ya, dia minum air putih. Ini misal total utility minum air putih. Awal-awal minum, total utilitasnya naik terus nih. Sampai titik tertentu, dia merasa mual dan pengen muntah. Nah, secara grafik, kalau teman-teman tahu, saat kita berada pada titik maksimum, kurva marginal utility sedang berada pada titik 0. Kenapa? Karena saat kita menambah kepuasan selanjutnya lagi, menambah konsumsi lagi, justru nilainya minus. Dan itu akan mengurangi nilai total utility. Sehingga total utility itu akan maksimum saat nilai marginal utility kita itu bernilai 0. Disitulah TU kita maksimum. Kalau utilitas rata-rata ngaruh nggak? Sebenarnya dia memberikan pengaruh, tapi saat rata-rata maksimum dan rata-rata minimum itu nggak menunjukkan bahwa total utility kita sedang pada titik yang besar. Karena kan untuk menemukan average, kita rumuskan TU per konsumsi barang pasti kan. Penambahan keberapa, misal penambahan ketiga gitu. Itu bisa gitu. Ini kan untuk menghitung AU. Kalau marginal minimum maksimum, nggak juga. Bisa aja marginal utility-nya lagi maksimum gitu. Maksimum ya pas pertama gitu. Pas pertama itu maksimum karena teman-teman merasakan kepuasan yang pas di situ. Tapi saat berikutnya kepuasan lama-lama menurun karena teman-teman lama-lama merasa kayak enak dan segala macam gitu. Jadi ini nggak merepresentasikan total utility. Jadi jawabannya itu yang C. Karena secara model dan kurva saat TU-nya maksimum, marginal utility pasti sama dengan 0. Oke, kita ke soal terakhir di video kali ini, teman-teman. Keadaan tidak untung dan tidak rugi atau impas suatu perusahaan terjadi pada saat jika, ini perhatikan pada jikanya ya. A. Harga barang per unit sama dengan biaya rata-rata.
harga barang per unit sama dengan penerimaan rata-rata. Harga barang per unit sama dengan biaya variabel rata-rata. Penerimaan rata-rata sama dengan biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata sama dengan penerimaan marginal. Oke. Mungkin bahasanya susah ya. Kadang kita harus coba menyingkatkan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kita lebih kebayang. Biasanya aku tulis kayak gini. Harga barang per unit aku tulis sebagai P. Biaya rata-rata, average, kita tulis sebagai average cost, AC. P, penerimaan rata-rata. Rata-rata penerimaan itu aku sebut sebagai revenue. Sehingga R. Maka penerimaan rata-rata itu average revenue. Oke. B, variabel rata-rata. Variabel, maka average variable cost. Penerimaan rata-rata AR sama dengan average variable cost. Dan biaya variabel rata-rata, average variable cost, sama dengan penerimaan marginal. Marginal revenue. Oke. Jadi mungkin kita biasakan dengan istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu istilah revenue, itu maksudnya penerimaan. Cost itu cost-nya, ada fixed juga, biaya tetap. Ini biaya tetap maksudnya, tetap. Variabel tuh yang sifatnya tidak tetap. Kayak biaya ongkos labornya, atau barang-barang produksinya gitu, seperti peralatan atau pemakaian bahan, variabel. Cost. Nah, biasanya istilah ini kepake nih. Kalau teman-teman bingung, bisa kayak gini. Nah, kita soal sekarang. Tidak untung dan tidak rugi. Sehingga kita berada pada titik yang kita sebut sebagai break-even point kali ya. Jadi, bisa dibilang di sini titik di mana perusahaan itu balik modal. Karena di sini, total penerimaan kita sama dengan total pengeluaran. Jadi, kalau aku tulis, TR itu sama dengan TC. TC itu total cost. Jadi teman-teman saat punya biaya produksi atau biaya rata-rata, biaya itu terdiri atas dua, yang fixed dan variabel. Yang fixed itu yang tetap kayak tanah atau peralatan yang tahan lama, yang tidak ganti per bulan atau per pemakaian atau per pembuatan produksi. Tapi kalau yang variabel itu yang upah misal, per gaji produksi misal, atau bahan-bahan buat bikin satu unit produk. Nah, itu variabel. Nah, kita pecah TC itu menjadi dua. Fixed cost ditambah variable cost. Nah, TRTC ini persamaan 1 nih. Persamaan 2 kita turunin. Persamaan 3, ini simpel lagi nih. TR itu total revenue adalah harga per unit barang dengan kuantitas total yang kita jual. Sehingga TR bisa kita definisikan sebagai P kali Q. Fixed cost, variable cost. Nah, ke persamaan keempat. Sekarang coba Q-nya dipindah ke sini, ke kanan. Maka kita akan dapat harga barang per unit sama dengan fixed cost plus variable cost dibagi Q. Sama dengan average, karena sesuatu yang dibagi kuantitas sama dengan rata-ratanya. Berarti ini AFC, AVC. Maka jawabannya P sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost itu sama-sama cost. Maka bisa kita sebut sebagai average cost. Maka titik impas sebuah perusahaan saat dia balik modal itu, maka harga barang per unitnya mencapai biaya rata-ratanya. Ingat loh, biaya rata-rata, bukan variabelnya, tapi biaya rata-rata. Berarti termasuk fixed cost. Maka jawaban itu ada di A. Oke. Ini pendekatannya dalam model matematis. Bisa juga dengan model kurva. Tapi nanti mungkin kita bahasan kali ya. Oke teman-teman, mungkin sekian terkait materi ekonomi sosum. Jadi soal ekonomi ini mungkin memang tidak panjang. Jawabannya juga nggak panjang-panjang amat. Justru enak di situ. Ekonomis lah. Tapi jawabannya nggak ekonomis. Kita harus berpikir lagi dan seperti apa konsepnya. Kadang konsep kita diputar balikan. Itulah menariknya salah satu materi ekonomi. Oke, makanya karena jangan sampai sayang kita kelewat di ekonomi di sosum terutama ya. Karena ekonomi ini yang paling mungkin tidak hafalan. Dan dia konseptual. Oke teman-teman, sekian dari Bocah Ciputat. Nah, nantikan di konten berikutnya. Semangat dan selamat menikmati ibadah puasanya dan semoga ini bermanfaat buat nemenin ngabuburit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan contoh soal atau materi, mangga bisa tulis di komen buat di request. Barangkali kita bisa bahas di video selanjutnya. Dadah!